Oh, kayaknya belum ada. Oke, adik-adik, kita masih menunggu Kak Fat sedang mencari posisi yang paling enak. Karena kalau OSN gini, harus fokus 100%. Itu ya. Oke. Selain di belajarnya pakai bimbingan online, kalian pasti juga belajar belajar secara mandiri ya. Boleh salah satu bagaimana kesiapan kalian menghadapi OSN kali ini di tahun ini? Apakah ini OSN kalian yang pertama atau sudah OSN yang kedua barangkali? Pertama, Pak. Oh, Yang baru kedua, pertama. Pak. Oke, yang pertama. Coba tadi kayaknya ada yang kedua nih. Boleh di-share sedikit ke teman-temannya sambil nunggu narasumbernya ya. Oke, yang kedua nih. Kira-kira kemarin pengalaman yang paling diingat menarik untuk dibagi ke teman-temannya yang baru pertama nih. Boleh dibagi dong. Silakan. Siapa tadi ya? Yang sudah kedua tadi ada loh. Oke, Dek Putri. Silakan, Soalnya Dek tuh Putri. emang sulit gitu Pak menurut saya Pak. Lebih sulit daripada soal yang biasanya di sekolah gitu. Karena kan emang tingkatnya juga beda lagi ya. Terus Oke. susah apa pokoknya. Salah pokoknya ya. Di luar prediksi ya. Di luar prediksi gitu ya. Iya Pak. Oke. Tapi tetap bisa kan menggunakan analisis kita sendiri? Bisa Iya di Pak. logika gitu kan? Oke. Nah, itu adik-adik. Jadi proses logika nih, proses logika ya. Berpikir itu nggak bisa instan. Makanya adik-adik itu sering diajak ngobrol begini, diajak mikir sama narasumber, itu dalam rangka membangun nih, membangun apa namanya pengetahuan awal. Nanti lama-lama jadi berani untuk mengaitkan satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain. Jadi saya yakin belajar logika itu nggak bisa dengan waktu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi butuh waktu yang cukup sehingga nanti adik-adik mudah-mudahan tahun ini goal gitu ya. Amin. Dek Vicky amin dong. Nunggu jawaban Dek Vicky nih. Amin, amin Pak. Oke. Amin. Buat yang pertama, selain di Pepsi, belajar mandirinya seperti apa nih? Ada yang boleh berbagi? Ada yang tiap hari pegangan buku? Terkadang mengulang belum dipahami Iya? Pak. Oke, Dek Nuda. Mengulangnya di mana nih? Bisa baca catatan atau baca buku LKS dari sekolah gitu biasanya. Oh gitu. Berarti guru pembimbingnya rajin juga nih monitor ya setiap saat. Jadi setiap saat Dek Nuda juga diberikan soal-soal tambahan selain di refleksi juga ada di sekolah. Gitu ya. Oke. Terkadang juga bicara beberapa materi-materi gitu Pak. Oh ya. Oke. Selamat datang Kak Fat. Akhirnya bisa ketemu Kak Selamat Fat. datang. Udah bisa Saya dari senyum-senyum tadi ceria. sama adik. By the way, hari kita Oke, kita kontak masih ya. nunggu. Ya. Oh iya ya. Kita Tapi saya sama-sama lagi di outdoor order nih. masing-masing. Oke adik-adik, kita sekarang sudah narasumber kita sore hari ini sudah datang. Sebelum kita ke narasumber, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan kita sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan pastinya berdampak bagi kita, bagi teman-teman semuanya yang ada di sini. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Baik, terima kasih adik-adik untuk informasi. Nanti kita selesai di 17.30. Kita bagi 2 sesi. Nanti kita istirahat ini agak mundur sedikit. Kita nanti Kafat, tapi mohon maaf
Untuk istirahat tetap kita di 16.45 sampai 55 ya Kak Fat ya. Oke. Baik adik-adik, kita sambut yang meriah narasumber kita sore hari ini. Kak Fatimah, waktu dan tempat dipersilakan. Tepat. Terima kasih Kak Soga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, ini jawaban anak-anak sukses ya, anak-anak yang rela weekendnya untuk belajar, anak-anak yang mengorbankan dirinya dari kesantaian untuk lebih menggunakan waktu produktif ya. Keren, luar biasa. Ini sudah jadi juara kalian itu. Juara sebenarnya adalah juara yang dia bisa mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan kemalasannya, mengalahkan keegoisannya, mengalahkan keinginannya ya. Keren banget kalian. Oke, tadi kakak dari tadi udah siap di dalam ya, dengerin kalian. Kemudian soal-soalnya susah Kak gitu kan. Memang bahasa Inggrisnya tidak seperti di sekolah biasa ya. Levelnya sudah level di atasnya. Jadi misalkan untuk OSN, ini kan anak-anak SMP. Jadi soalnya itu level SMA. Kalau OSN SMA sudah level kuliah. Jadi kayak gitu. Yang namanya OSN lebih dari pelajaran di sekolah. Dan memang banyak soal hotsnya. Banyak yang diajak tuh mikirnya, bukan hanya ngafalin. Itulah kenapa sekarang ada olimpiade, karena memang untuk mengejar target Indonesia sendiri yang saat ini masih di peringkat bawah untuk literasi, kemudian untuk pemahaman bacaan, kemudian untuk critical thinking-nya pun dilatih terus. Setelah APEPSI hadir, karena di sini, di APEPSI ini tidak hanya menghafalkan materi, tapi juga memahami dan berpikir kritis dari apa yang diberikan di lomba-lomba itu. Izin share screen ya kakak ya. Hari kita akan bedah masih kaitannya sama ekonomi, yaitu pelaku ekonomi dan pernik-perniknya. Ada beberapa lingkup materi, jadi peran pelaku ini ada beberapa lingkup materi. Bisa di share screen atau bisa di screenshot atau nanti kakak share di grup juga nggak apa-apa. Jadi yang lingkup yang pertama itu permintaan dan penawaran. Nah, nanti akan ada soal hot di tengah-tengahnya. Soal ini bukan untuk menguji hafalan ya, tapi pemahaman kalian tentang apa yang kita bahas sore hari ini. Dan ingat, di sini kita belajar bersama, bukan kakak yang paling pinter, bukan, tapi kita belajar bersama. Kakak yakin kok, kalian tuh anak-anak berkemampuan lebih yang juga diberikan kemauan yang lebih, dan kakak yakin kalian tuh bisa. Tinggal ditemenin aja belajarnya. So don't worry to speak up, share your experience, sampaikan saja. Kita di sini belajar bersama. Kita yang di sini sukses bersama. Allahumma amin. Baik, langsung saja di lingkup yang pertama tentang permintaan dan penawaran nih. Di bawahnya ada soalnya, ini sudah kelihatan ya soalnya ya. Kita pahami dulu baru kita nanti jawab soalnya dari apa yang kita bahas. Di sini ada dua gambar, sebelah kirinya kakak berarti, ya kirinya kakak kalian juga, ada permintaan dan penawaran. Itu seperti pasangan tapi berlawanan. Nah, tidak ada permintaan kalau nggak ada penawaran. Nggak ada penawaran kalau nggak ada permintaan. Jadi kayak kalau ada pagi pasti ada sore, ada siang pasti ada malam. Dunia ini diciptakan sama Allah, sama Tuhan itu sudah berpasangan. Ada gelap, ada terang, ada pagi, sore, siang, malam, kemudian ada dunia akhirat, semua berpasangan. Sama di ekonomi juga berpasangan. Ada permintaan, ada penawaran. Ada demand, ada supply. Bedanya gampang, demand berarti diminta. Diminta, oh berarti permintaan. Namanya adalah supply. Untuk permintaan sendiri, jumlah barang yang ingin dan mampu. Ingat ya, bukan hanya ingin. Bukan hanya mampu. Dia mampu, kalau nggak ingin nggak jadi. Atau dia ingin tapi nggak mampu juga nggak jadi. Jadi dua hal syaratnya permintaan itu ada dua, mau dan mampu. Berarti gini, kau punya uang banyak, tapi kau tuh nggak mau beli es teh misalkan. Mampu,
punya tapi nggak mau beli, ya nggak jadi permintaan. Kamu mau beli es teh tapi aku nggak punya duit, itu berarti mau tapi nggak mampu, itu juga nggak akan jadi permintaan. So syaratnya adalah mau dan mampu. Mau itu keinginan dan mampu itu memang punya duitnya. Terus semakin ya kita akan permintaan dua posisi ya nih ya. Jadi kayak oposisi nih. Permintaan kita sebagai konsumen, kemudian penawaran kita sebagai produsen. Di situ saling membutuhkan tapi berlawanan itu tadi ya. Kalau konsumen itu bagaimana dia mencari barang yang murah, banyak, kemudian kebutuhannya terpenuhi. Kalau si produsen itu kebalikannya. Dia harga semakin tinggi itu jualnya semakin banyak. Kemudian kalau kita terpenuhi kebutuhannya, si produsen adalah bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau kita bagaimana bisa hemat, kita ngeluarnya sedikit, tapi konsumen kalau produsen gimana dia dapatnya bisa banyak. Jadi berlawan seperti itu. Hukumnya juga berlawanan. Kalau permintaan itu dia slope negatif. Negatif itu berlawanan ya. Artinya apa? Harganya itu naik, yang beli malah sedikit. Kalau harganya turun, yang beli malah banyak. Itu kondisi umum. Kondisi hanya pengaruh sama harga. Atau dinamakan ceteris paribus. Artinya apa? Kondisi yang lain tuh nggak ngaruh. Pokoknya hanya pengaruh harga saja sehingga hukum ini bisa berlaku. Dan namanya ceteris paribus ya. Kemudian itu permintaan. Kalau penawaran sendiri itu namanya slope positif malahan. Ketika harganya itu naik, yang beli juga banyak, itu positif searah atau selurus atau berbanding lurus. Nah, itu namanya penawaran. Nah, harga semakin mahal, yang jual juga semakin mahal. Kenapa? Mau untungnya banyak. Kalau harga turun, yang jual juga semakin turun. Kenapa? Untungnya cuma sedikit, mereka nggak mau. Itulah kalau ada barang-barang viral, kalau dulu sempat ada burung lovebird, kemudian tanaman gelombang cinta. Sekarang mungkin ya kita itu harga emas. Harga emas itu semakin tinggi, yang jual semakin banyak. Kenapa? Karena mereka mau dapat untung di situ. Nah ini ya rumusnya. Terus apa sih mempengaruhinya? Yang jelas ini. Kita langsung di split kanan kiri gitu ya biar jelas perbedaannya. Tentang harga, ini sama-sama berpengaruh nih. Harga barang itu pengaruh banget. Baik untuk penawaran permintaan, harga itu penting. Malah tuh faktor utamanya adalah harga. Orang akan mikir, coba kalian. Agak kental ya. Kakak mohon izin, saya mau share screen, kakak admin. Kami saya belum bisa share screen. Oke adik-adik, sambil nunggu kakak share screen lagi, kakak ada pertanyaan nih. Yang bisa langsung sampaikan aja ya. Ini contoh kasus nih, yang nanti bisa menjawab. Silakan Bapak, sudah bisa. Oke.
Nih, sudah terlihat, sudah. Ini kurvanya juga terbalik ya. Kelihatan banget kalau si permintaan tuh dia turun karena dia negatif, berlawanan. Harga naik, barangnya malah turun. Itu berarti kan malah ke bawah turun. Kalau penawaran tuh naik terus dia, progresif. Faktor yang mempengaruhi tadi itu harga sudah faktor utama. Pokoknya kalau ada harga, harganya murah, beli. Kalau penjual harganya murah, enggak jual. Kebalikannya gitu. Kalau konsumen harganya tinggi, ntar deh, malah nggak jadi nyari barang yang lain. Kalau produsen itu harga tinggi juga, nanti keuntungannya banyak. Karena memang mindset kita sama produsen itu berkebalikan. Kita carinya yang hemat, yang ngeluarinnya sedikit, tapi kalau si produsen gimana dapatnya malah yang banyak. Harga barang lain tuh tadi, kalau barang A ini mahal, berarti dia akan cari barang yang lain. Kalau diproduksi, ini itu permintaan ya. Kalau untuk si produsen, harga barang lain ngaruh nggak? Ngaruh nggak ya? Kalau dari segi dia enggak sih. Dia lebih ke barangnya dia sendiri yang membuat harga barang lain paling untuk pertimbangan aja ya. Tapi dia tetap akan menjual kalau harganya masuk. Makanya ada strategi promosi di situ. Permainan produsen kan di situ. Untuk permintaan, selera. Orang kalau sudah ngomong selera, udah harga berapapun akan dibeli. Kalau sudah seleranya tinggi, dia memang mau, dia memang mampu. Itu tadi, permintaan tuh kalau dia mau dan mampu, jadi seleranya kayak apa juga bakal dibeli gitu. Itulah kenapa banyak produsen yang dia lebih mengutamakan selera dari konsumennya. Maunya apa lo, gue kasih gitu. Ibaratnya apa lu gak ada, apa yang lo mau gue ada. Karena selera itu memang pengaruh banget selera itu. Dan jumlah penduduk juga sama. Jumlah ini buat apa? Jumlah ini buat kita jualannya berapa ya? Kita harus menyediakan nih. Kalau jumlah penduduknya di daerah itu sedikit ya nggak usah banyak-banyak. Kalau contohnya di kantin aja, kalau siswanya banyak ya jualnya pasti akan banyak. Kemudian ini dari segi produsen ya. Kalau dari pembeli sih dia mau beli banyak tergantung ya makan berapa. Untuk keluarga, jumlah keluarga berapa. Itu teman-teman berapa tuh dihitung karena dia sebagai konsumen ya. Terus yang terakhir adalah ekspektasi dugaan masa depan. Di sini nanti harganya naik apa turun ya. Contoh gini, akan ada info nih, bulan depan bensin akan naik. Coba apa yang terjadi? Orang rame-rame coba bensin, kita beli dulu sebelum harga naik ya nggak? Kenapa? Karena ada prediksi harga di masa depan. Sebelum itu terjadi, makanya harus mereka membondong-bondong untuk beli mumpung harganya belum naik. Gitu. Ini kurvanya seperti ini, miring ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah, hubungan terbalik. Ini ada pertanyaan ya, yang tahu bisa langsung jawab. Kelihatan nggak ini? Pertanyaan yang bisa langsung jawab, silahkan. Harga tiket konser naik 20% karena artisnya terkenal. Penonton yang semula 10.000 orang turun jadi 6.000 orang. Oke, ini nanti aja. Kita nanti hitung lagi ya. Pertanyaan sampai sini dulu. Harga naik, permintaan turun. Nah, ini jelas konsepnya ya, jelas konsep dari penawar. Coba soal yang kedua ini. Harga kedelai dunia naik sehingga biaya produksi tahu juga naik. Ini sempat terjadi, hampir tiap tahun terjadi. Harga barang naik, inflasi biasanya, kemudian harga kedelai itu juga naik karena kedelai impor. Kenapa kedelai impor? Kedelai kita waktu itu tahun kemarin ya sempat gagal panen sehingga produksinya cuma sedikit. Padahal pengusaha tahu butuh kedelai, akhirnya impor lah biar kita terpenuhi kebutuhannya. Jadinya harganya naik. Harga kedelai naik, harga tahu juga naik. Jika harga tahu di pasar tidak berubah, apa yang akan terjadi? Kasusnya ini ya,
harga kedelai dunia naik sehingga harga produksi naik, harga tahu naik. Jika harga tahu di pasar tidak berubah, apa yang akan terjadi pada penawaran tersebut? Coba siapa yang menjawab soal HUTS yang kedua? Harga barang naik, harga kedelai naik. Akhirnya produksinya juga naik. Jika di pasar harganya nggak berubah, apa yang terjadi pada permintaan itu? Ini siapa yang tahu? Ada yang mencoba jawab? Suara kakak terdengar semuanya? Cari bahan lain. Kenapa sayang? Penawarannya gimana? Penawaran akan turun. Cari bahan lain. Tahu, kalau nggak kedelai bahannya apa? Ibu, Ada yang... Iya, kedelai itu kalau penawaran. boleh. Terus apa lagi? Menurut kalian, biaya produksinya kan naik nih. Karena harga kedelai naik. Dan tahunya itu harganya nggak naik. Pedagang untung nggak? Rugi. Tidak. Iya. Jadi kalau kalian lagi dengar, wah harga semua mau naik, kita jangan langsung ikut emosi ya. Kita perlu tahu nih, kok bisa ya harganya naik ya? Apa bahan bakunya yang mahal? Apakah barangnya cuma sedikit? Apakah transportnya yang mahal? Kita perlu tahu itu sebelum kita emosi duluan. Udah ya. Kita ke harga. Tadi permintaan sudah, penawaran sudah lah. Ini bentuknya seperti ini dan seperti ini. Itu kita bisa ketemukan mereka. Namanya adalah equilibrium atau harga keseimbangan. Nih, kelihatan ya, yang biru itu yang permintaan, yang hijau itu yang penawaran. PE itu price equilibrium, jadi harga keseimbangan. Gampangnya adalah keseimbangan itu ya seimbang antara penawaran dan permintaan. Ketemunya di situ. Kelas 8 ya. Dikatakan seimbang ketika ketemu QD sama dengan QS. Q itu adalah quantity atau jumlah, D itu demand, jumlah yang diminta sama yang ditawarkan itu sama. Itu berarti seimbang. Equal itu seimbang. Di sini benar-benar sama, tidak ada kelebihan penawaran dan permintaan tuh nggak ada. Jadi gampangnya gini, kalian pernah praktek di sekolah mungkin ya. Ada orang nawarin barangnya harganya 50.000. Kemudian si pembeli itu nawar juga. Yang pembeli, boleh nggak dibeli 30? Kemudian yang jual, belum dapat Kak. Oke deh, 40 ya. Di penjualannya 45. Nah, kesepakatan itu namanya equal. Akhirnya kesepakatan penjual pembeli itu namanya equal. Kalau digambar grafik kayak gini gambarnya. Penawaran sama, nggak lebih tinggi. Kalau sampai penawaran lebih banyak itu namanya surplus. Surplus, harganya cenderung turun. Kenapa kok bisa turun? Ada yang tahu kenapa ketika kelebihan penawaran dan harganya malah turun? Ada yang tahu nggak? Surplus kok malah turun Kak? Ada yang tahu nggak? Ingat ya, penawaran itu dari segi penjual. Yang jualnya banyak barangnya, tapi yang beli sedikit. Akhirnya kan stoknya kebanyakan.
nggak laku ini. Makanya dikatakan surplus itu kelebihan barang dan harganya turun. Kenapa kok harganya turun? Supaya apa? Supaya laku. Supaya ada Supaya yang beli, banyak Bu. yang beli. Supaya terjual Itu. habis, Kak. Nice, pinter. Jadi kalau kelebihan barang itu dia dibikin murah. Jadi kalau kalian ada diskon itu kemungkinan salah satunya adalah stoknya banyak daripada dia nanti expired, nggak kemakan atau nggak kepakai atau mungkin dia keburu rusak barangnya, itu dijual murah. Makanya kalau kan ke toko-toko kayak Alfamart, Indomaret itu yang JSM itu loh, ya itu kan banyak barang yang dijual lebih murah, ada diskon-diskonnya tuh, stoknya banyak belum laku daripada yang nggak laku sama sekali jual murah. Ini ya kebalikannya, kalau permintaannya lebih banyak tapi yang minta banyak barangnya kurang tuh namanya shortage. Barangnya kurang, bagian dari surplus adalah shortage, bukan defisit ya. Ini lebih ke barangnya, bukan duitnya, tapi stok barangnya. Harganya naik karena yang butuh banyak, barangnya sedikit. Wah, pasti dinaikin deh harganya. Ini ada pertanyaan nih. Pemerintah menetapkan HET, harga eceran tertinggi di bawah harga keseimbangan untuk melindungi konsumen. Jadi pemerintah itu ada yayasannya ya, ada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, itu khusus untuk melindungi konsumen dari penipuan, melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi, melindungi konsumen dari kecurangan, melindungi konsumen dari ketidaktersediaan barang. Itu gunanya si YLKI ini sendiri. Sampai keluar kebijakan HET. Karena tadi sifatnya si penjual ada mendapat keuntungan sebesar-besarnya, makanya si pembeli juga harus dilindungi nih, biar nggak kebohongan, biar nggak terlalu mahal. Nih kasusnya adalah pemerintah menetapkan HET. Artinya barang yang kena HET ini tidak boleh dijual melebihi harga ini. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap pasar dalam jangka pendek dan jangka panjangnya. Ada yang mau mencoba? Siapa yang diuntungkan nih ketika HET itu di bawah harga keseimbangan? Yang untung konsumen. Konsumen atau pembeli? Pembeli, Bu. Iya. Pintar itu jangka pendeknya gitu ya. Yang untung adalah konsumennya. Untuk jangka panjang apa yang akan terjadi? Jangka pendek konsumennya dapat barang. Dapat. Lama-lama akan seperti apa? Prosesnya rugi. Iya. Keuntungan penjual akhirnya terus berkurang. Keuntungannya berkurang, barangnya habis, berarti artinya apa? Barangnya berkurang juga banyak. Seharusnya stoknya pemerintah menguntungkan dua pihak. betul. Nah ini, terus harus menentukan dua pihak ya. Nah, di sini solusinya apa coba? Solusinya apa biar, kalau ini kan pembeli yang untung ya, solusinya apa biar si penjualnya juga untung? Harganya dinaikkan. Harganya dinaikkan. Bisa, ada solusi yang lain lagi? Terkadang Menetapkan harga yang tetap memberikan keuntungan untuk keduanya. Nice, bijaksana sekali. Jadi menentukan HET itu nggak sama menentukan. Di sini kasusnya adalah HET-nya di bawah harga keseimbangan. Ini yang bikin konsumen untung, produsennya rugi. Berarti harusnya HET itu ditetapkan di atas harga keseimbangan. Kalau sama-sama harga keseimbangan, dia akan bak-bu aja. Bu, harga produksinya 50.000, dijual 50.000 itu namanya keseimbangan. Bu, di situ. Produsennya nggak untung, harusnya ditaruh di atasnya harga keseimbangan, harga HET-nya adalah keseimbangan misalkan 55 atau 60, itu supaya si produsen juga tetap dapat untung, konsumennya nggak kemahalan. Lanjut ya, nih pergeseran kurva. Tadi yang awalnya bentuknya seperti ini, sendiri-sendiri, permintaan sendiri, penawaran sendiri, akhirnya bertemulah mereka di grafik keseimbangan biru sama hijau.
ternyata mereka tuh nggak diam. Si kurva ini nggak diam, dia bergerak terus. Kenapa bergerak terus? Karena dunia juga bergerak terus. Apa yang membuat bergerak? Ini yang membuat bergerak adalah ini. D, permintaan, S-nya penawaran. Itu yang, kalau yang demand geraknya ke kanan, normalnya ke kanan. Kalau yang supply namanya ke kiri. 0 ke 1. Faktor selain harga barang itu sendiri berubah. Oke, jadi ingat ya anak-anakku, adik-adik semuanya, yang membuat bergerak di sini kita faktor dipikirnya adalah harga. Udah, kita nggak memperdulikan faktor yang lain. Pokoknya asalkan harga berubah, kurva akan bergeser. Gitu. Jadi ibaratnya gini, harga tok ya. Harga, karena kalau sudah pakai selera udah nggak bisa. Orang kalau udah mau selera di situ, dia punya duit, ini nggak akan ngaruh ke kurva permintaan, nggak akan ngaruh. Idealnya kalau harga naik, itu dia kan nggak beli. Tapi karena dia seleranya di situ, dia punya duit, dia akan beli. Makanya patokannya kurva ini adalah hanya harga saja. Faktor yang lain nggak usah digagas. Pendapatan bertambah, kemudian barangnya itu enggak. Kurva di sini patokannya adalah hanya harga. Namanya adalah ceteris paribus. Kondisinya adalah selain harga semuanya normal. Ini yang berubah, kita ke kanan berarti permintaan naik. Kemudian ke kiri permintaan turun. Kenapa kok naik? Kalau kurva tadi ini, kurva ada P ke atas berarti harganya naik nih yang. Kemudian yang Q ke kanan itu berarti jumlahnya yang naik. Semakin dia ke kanan berarti permintaannya naik. Kalau biasa ke kiri permintaan akan turun seperti itu. Kebalikannya sama penawaran. Pokoknya permintaan penawaran itu selalu berkebalikan tapi saling menguntungkan. Kayak kaki kita lah. Kaki kita itu kiri sama kanan. Bayangkan kalau semuanya kiri, gimana jalannya? Bagaimana kalau semuanya kanan, gimana jalannya? Penawar permintaan juga sama. Dia itu bertolak belakang tapi saling membutuhkan. Yang kiri butuh kanan, yang kanan butuh kiri. Gitu. Pergeserannya berkebalikan. Nih ada hostnya ngitung-ngitung, yang ngitung yuk. Ini mulai ngitung kita ya. Adanya teknologi baru membuat biaya produksinya jadi turun. Jadi traktor canggih itu membuat lebih cepat memanen padi. Akhirnya apa? Yang biasanya 1 hari ini cuma 2 jam selesai. Berarti kan dia biaya produksinya hanya sedikit. Karena harga produksinya sedikit sehingga bisa jualnya lebih murah. Namun pada saat yang sama pendapatan masyarakat naiknya 10%. Sehingga pendapatan padi meningkat. Karena punya duit kan, punya duit itu pendapatnya banyak, meningkat 10%. Harga turun 15%, tapi konsumen itu duitnya nambah 10%. Sehingga dia butuhnya banyak kan, duitnya banyak. Jadi yang awalnya harga padinya 10.000 per kilo dan keseimbangannya 5 juta kilo, bagaimana perubahan harga dan bagaimana perubahan harga dan cuma keseimbangan yang baru. Jelaskan dengan analisis kurva. Ya. Coba ini, kalian lihat kurvanya di sini. Ini kurvanya. Terus kasusnya adalah awalnya 10.000, kemudian 5 juta, bagaimana perubahannya? Di sini cluenya permintaan adalah naik. Kalau permintaan naik, berarti kurva gesernya kemana? Di kata-kata di sini, iya, kanan, Kak. betul, ke kanan. Makanya mau sebanyak kata-kata ini, patokannya adalah oke, permintaan naik apa turun nih? Kalau naik berarti udah ke kanan, kalau turun udah ke kiri, udah gitu aja. Gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu pusing sama kurva. Kita patokannya kalau kurva sama dengan harga. Gitu. Harga disinggung, oke. Berarti ngaruh nih. Ngaruhnya kalau nambah ke kanan, berkurang ke kiri. Kalau penawaran kebalikannya, nambahnya ke kiri. Kalau penawaran enggak ini ya, kebalikannya pokoknya. Kita ke elastisitas.
Ya sudah habis, ini sudah 12.45. Cepat sekali kita berlalu ya. Adik-adikku saya sudah 16.45. Kak Soga, apakah kita break dulu Kak Soga? Kakak Soga? Kita jadi break dulu. Saya lanjut. Oke ya. Kak Soga, kita lanjut atau kita break dulu? Oke, ya, mungkin Kak Soga baru ke belakang kali ya. Oke, adik-adik semuanya kita sesuai dengan jadwal. Kita break dulu, kita lanjutkan nanti jam 16.55. Silahkan ambil cemilannya, minum dulu, bernafas dulu, ambil catatannya. Kita lanjut lagi nanti jam 16.55. Kedua ini kita mau lanjutkan lagi tentang pelaku individual ya, tapi temanya adalah keseimbangan konsumen dan produsen. Tadi kakak sampaikan bahwasanya konsumen sama produsen itu ibarat sendal atau kaki yang berlawanan, satu kiri satu kanan, tapi saling membutuhkan. Konsumen dan produsen juga sama. Konsumen pengennya yang harganya murah, ngeluarin duitnya sedikit, sedangkan produsen pengennya untungnya banyak, dapat duitnya banyak. Itu berkebalikan sih. Jadi harapannya si produsen itu konsumennya ngeluarin duitnya banyak, tapi konsumennya pengennya ngeluarnya duitnya cuma sedikit. Itu bertolak belakang. Nah, indahnya tuh di sini. Makanya ada keseimbangan, tidak temu antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu membahas produsen konsumen ini menarik ya, karena bertolak belakang tapi saling menguntungkan. Kalau ibarat kalian main tarik tambang, kalian tarik cuma satu pihak, jatuh dong ya. Makanya perlu tarik dari keduanya, biar seimbang. Setiap keputusan ekonomi yang dilakukan oleh individu, baik produsen maupun konsumen, itu sama-sama pengen dapat keuntungan maksimum. Untungnya konsumen apa anak-anak? Konsumen untung jika harga barangnya murah. pintar. Produsen untung jika Harganya mahal. pintar. Pintar sangat ya. Pintar sekali, bertolak belakang. Kita lihat nih. Di sini. Nah, tuh. Pintar banget tadi menyampaikan ya. Jadi konsumen itu tadi diulangi, individu yang ingin membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, memuaskan dirinya. Itulah kenapa dia dinamakan kepuasan pelanggan. Pelanggan tuh puas. Kenapa? Memang dia mencari itu kepuasan, kebutuhan dia terpenuhi. Tujuan utamanya apa? Utility maksimum. Kepuasannya bisa maksimum. Nih, si Ari punya 20.000 yang membeli kombinasi makan dan minuman dengan kepuasan paling tinggi. Jadi 20.000 itu bagaimana dia dapat makanan yang paling enak, paling kenyang, tapi yang paling hemat. Itu. Jadi konsumen yang cerdas, dia memang harus mikirnya kayak gitu. Biar apa? Biar utility maksimumnya tercapai, kepuasan maksimumnya bisa tercapai. Dia harus mikir. Jadi yang namanya konsumen cerdas, dia dengan 20.000 itu tidak hanya untuk satu jenis barang. Misalkan sama-sama ada makanan di food court nih ya. Di situ ada es krim harganya 20.000, es krim viral 20.000. Enak sih, tapi dia nggak akan dapat kenyangnya karena es krim ini dia kan lapar dan lapar ya, jadi butuh makan sama butuh minum. Kalau hanya satu dia nggak akan dapat, makanya dia. Nah bedanya kalau produsen ini dia punya uang 50.000, bagaimana belanjanya bisa hemat. Nah produsen ketika dia belanja dia tidak sebagai konsumen,
sebenarnya konsumen itu tidak hanya yang beli tok, produsen juga bisa jadi konsumen. Ketika dia beli bahan. Konsumen itu bisa mencapai kepuasannya pada saat tambahan kepuasan dari mengonsumsi barang sama dengan perbandingan harganya. Ini materi SMA ya ya. Karena kan nanti soal SMA pelan-pelan ya. Jadi namanya marginal utility itu kepuasan tambahan. Gini misalnya. Kita minum 1 gelas. Udah kan? Udah minum 1 gelas. Tapi kok belum ya? Oke. Minum gelas yang kedua itu namanya tambahan. Ketika ada 1 gelas 3.000, kalau 2 gelas berarti 6.000. Artinya apa? Dia semakin dikatakan kepuasan ketika ada tambahan di situ yang tambahan dari utama itu tadi. Gak usah diapalin deh, kakak kenalin aja, gak usah diapalin. Ini belum menurut kalian sebenarnya, tapi kenal aja. Ada kurva indifferent, ini familiar banget di OSN. Sama kurva budget line, bentuknya beda. Indifferent itu kombinasi dua barang yang membuat kepuasan yang sama. Iya, dia nggak salah berpotongan nih. Ini lihat gambarnya nih. U1, U2, U3 ini adalah barang 1, barang 2, barang 3 itu nggak akan bertentangan. Dia akan saling nyambung terusnya. Kalau yang budget line 1 garis tok. Budget line itu garis anggaran. Gak usah diapalin. Gak usah diapalin. Cukup tahu aja. Dikatakan seimbang ketika kurva indifferent ketemu sama garis anggaran. Ini digabung sebenarnya. Ini namanya keseimbangan disebut. Gak usah diapalin. Nah, kita ke produsen ya. Biasanya kita ketemu sih asik banget ya. Ini pasti ada di soal sih. Karena anak SMP soalnya pasti SMA. Ini pelajaran SMA di kelas 10. Kalau tadi konsumen sekarang adalah produsen. Itu keuntungannya banyak ketika penerimanya juga banyak. MR itu marginal revenue sama marginal cost. Jadi imbang. Revenue itu pendapatan. Cost itu pengeluaran. Jadi dikatakan sempurna ketika harganya itu sama dengan marginal ini sendiri. Jadi Pak Bu, seimbang tuh Pak Bu ya deh ya. Jadi belum untung. Makanya kalau mau untung, harganya dinaikin di atas harga seimbang ini. Nih gambarnya kayak gini. P itu price yang gambarnya ke atas. Quantity itu yang gambarnya ke kanan. Yang bawah. Yang merah marginal cost itu biaya produksinya, biaya yang dikeluarkan. Kalau memproduksi 1 sama memproduksi 5 itu banyakkan yang 5. Jadi dia ini terus dia fluktuatif ya. Tapi yang manajemen revenue-nya itu pendapatannya itu imbang yang warna biru. Gak usah diapalin, cukup tahu aja. Serius. Kalau mau untung, ini ketika harga sama dengan marginal cost. Total revenue dikurangi total revenue itu gini, total pendapatan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan. Kenalan aja deh ya, dihafalin ya, nggak usah serius. Kemudian ini keseimbangan pasarnya. Harga sudah tadi ya, kalau harga di atas harga keseimbangan itu berarti surplus kayak tadi. Kalau di bawahnya berarti defisit, kalau imbang namanya ya seimbang. Pak Bu, nah, kayak gini keseimbangannya. Terus bagaimana peran mereka dari segi konsumen? Ibaratnya ini kaki yang kiri lah ya. Konsumen kiri, produsen kanan. Ibaratnya kayak gitu, berlawanan tapi saling menguntungkan. Konsumen memilih kombinasi barang dengan kepuasan tertinggi di konsumen. Jadi konsumen tugasnya adalah milih barang.
dengan duit yang dia punya, barang yang gue pilih itu apa, cocok nggak sama duitnya, sesuai nggak sama kebutuhannya, memaksimalkan uang yang ada. Di dalam ekonomi tidak mengajarkan langsung utang, tapi lebih ke kamu punya berapa itu yang digunakan, namanya utility maksimal. Terus karena dia permintaan banyak, akhirnya juga akan bentuk ke pasar itu ke permintaan konsumen ke produsennya ya. Setelah itu mereka ke pasar juga berarti harus pasar nasional ya, bisa nyari. Intinya pasar itu adalah si konsumen mencari barang, membeli barang, itu namanya pasar di situ. Nah, dia ketemu deh, dia kebeli. Dari segi produsen, si produsennya ini dia bagaimana dapat keuntungan yang maksimum. Caranya adalah biaya produksinya cari yang paling rendah, beli bahan yang murah, kemudian tenaga kerja yang juga tidak terlalu mahal, biaya transportnya juga nggak terlalu mahal. Pokoknya sehemat mungkin. Semakin dia hemat dengan harga yang sama, untungnya akan maksimal. Itu yang dipikirkan sama si produsen. Setelah produksi selesai ditawarkan, kemudian dibeli deh. Nah, ketika dibeli itu namanya adalah keseimbangannya tercapai. Nih, contohnya kayak gini. Ari punya uang 24.000 untuk beli barang roti 4.000 dan susu 6.000. Berarti berapa yang dia beli? Nah, MU itu marginal utility ya, kepuasan maksimal. Ari akan memilih kombinasi seperti ini. Jadi semakin dia bisa memanfaatkan uang yang ada itu berarti maksimal. Ya kayak gitu. Angkanya dari mana Kak? Angkanya dari marginal utility dibagi dengan harga itu sendiri. Matematika kan aplikasi. Ini untuk konsumen, sekarang itu produsen. Besari membuat kue. Kemudian tabelnya seperti ini, bacanya kayak gini bacanya ya. Ketika jumlahnya Q itu jumlah, T itu total revenue atau total pendapatan. T itu total cost, total biaya produksinya. MR marginal revenue itu pendapatan yang bertambah. Marginal cost itu biaya yang bertambah karena ada penambahan. Nah, kayak gini tabelnya. Ketika barangnya cuma satu, pendapatan dia 15.000. Dengan biaya produksinya adalah 17.000. Tombok dong dia. Iya. Ini kondisi ininya lagi tombok ini ya. Pendapatan cuma 15.000, biayanya 17.000, dia tombok 2.000. Jadi sama marginal cost-nya. Nah, marginal cost dari mana? Marginal revenue-nya. Nah, marginal revenue-nya dari yang nggak punya penghasilan, jadinya punya penghasilan. Kemudian marginal cost-nya yang tadinya 10.000 jadi 17.000. Kemudian ini pokoknya seperti tabelnya. Gak usah diapalin, serius. Intinya kalau untuk mencari marginal itu ada selisihnya. Dari barang pertama ke kedua, awalnya 15 jadi 28, berarti naiknya berapa? 15. Jadi 13. Terus kalau marginal cost yang dari tadi 22 ke 17, hanya dia naiknya 5.000. Nah, ini dicatat nih, ini penting banget nih. Kode-kode ekonomi itu penting banget nih, silakan ditulis nih ya. Utility itu kepuasan. MU itu bukan Manchester United, tapi Marginal United. Utility kepuasan maksimal. P itu price atau harga. Q itu quantity, yaitu income. Ini bisa wujudnya I atau Y, bisa, itu namanya income. Kemudian TR, total revenue, total penerimaan dari segi produsen.
Profit nih ya, kodenya profit. Rumus-rumusnya nggak usah diapalin ya deh ya, cukup tahu aja ya. Nanti dibaca lagi, kakak yang kalian pelan-pelan akan bisa. Nanti kakak kirim deh materinya ya. Tujuan utama konsumen dan tujuan utama produsen itu berkeserbalikan. Ingat syaratnya adalah seimbang. Coba digambar lagi deh kurvanya. Kepuasan individu yang rasional membentuk pasar yang seimbang dan perekonomian berjalan efisien. Oke, ini tentang keseimbangan. Soalnya nanti nyusul di grup aja ya. Ini di terakhir nih tentang struktur pasar. Nah ini struktur pasar terakhir nih sebelum kita tutup nanti. Ada berbagai macam pasar. Ini soalnya kalian kirim di grup ya, soalnya ya. Peran struktur itu apa sih? Struktur itu adalah bentuk persaingan di antara penjual yang menawarkan barang dagangannya. Kalian tahu kan, penjual itu kan banyak, pembeli juga banyak. Yang jual barang itu juga banyak, sehingga mereka harus mengatur strategi biar barang mereka itu laku. Sini ada berbagai macam bentuk di sini. Dikatakan sempurna, jadi sempurna itu ideal ya. Sempurna itu ideal. Dikatakan sempurna itu ya idealnya atau pasar yang sehat itu penjual dan pembelinya itu jumlahnya semuanya banyak. Jadi tidak ada yang monopoli. Monopoli itu dia paling menguasai ya. Nggak ada, semuanya jumlahnya bisa sama. Tujuannya apa? Biar sama-sama punya kesempatan untuk memilih. Si konsumen atau penjual banyak dia punya kesempatan untuk memilih. Dan ketika pembelinya banyak, si produsen juga nggak perlu saingan yang terlalu aneh untuk memperebutkan si konsumen. Jadi sama-sama sehat di sini. Kemudian barangnya sama. Artinya apa? Di barang yang sama itu harganya juga bisa bersaing lah. Atau harapannya sih idealnya juga sama. Biar mau beli mana pun semua akan laku. Bayangkan kalau barangnya sama, kualitasnya sama, harganya beda, konsumen akan beli yang paling murah. Itu nggak adil bagi produsen yang dia nggak laku, kasihan. Makanya idealnya, ini persempatan itu ideal ya. Idealnya itu untuk barang yang sama, informasi juga sama. Informasi di sini lebih jujur ya. Produsennya harus jujur. Itu artinya apa? Informasinya itu sempurna dari kualitasnya, dari harganya itu jujur. Itulah sampai ada YLKI itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tujuannya apa? Biar menindak produsen-produsen yang dia tuh nggak jujur, curang gitu. Gitu aja masih banyak kan sekarang yang nggak jujur. Hati-hati yang sering belajar online ya. Jadi banyak yang dapat ketidakjujuran. Itu berarti dia pastinya nggak sempurna. Bebas keluar masuk pasar artinya apa? Entah produsen maupun konsumen itu bebas mau beli di mana aja, nggak ada intimidasi. Si produsen juga bebas mau jualan di mana aja, tidak ada larangan di situ. Dia bebas jualan, si beli juga bebas untuk beli, bebas untuk milih. Tidak ada yang dapat mempengaruhi harga. Di sini harga terbentuk murni dari tawar-menawar itu sendiri. Jadi benar-benar tidak ada yang pressure, murni dari kesepakatan penjual dan pembeli. Ini banyak yang nggak sempurna nih. Sama kayak kita, dari makhluknya Tuhan ya. Makhluknya tuh nggak ada yang sempurna. Jadi kalian pede aja sama diri kalian sendiri. Mungkin di materi sosiologi kalian bisa. Di materi ekonomi nggak begitu bisa. Nggak apa-apa. Nggak ada yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Apalagi pasar ya. Pasar juga nggak sempurna nih. Pede aja. Si dikatakan monopolistik itu ketika di sini yang beda adalah ada iklan. Penjual pembeli banyak,
produksinya juga macamnya banyak, kualitasnya juga banyak kualitasnya, KW1, KW2, ori. Informasi juga lengkap, yang ori harganya sekian, yang harganya sekian. Kemudian baik penjual pembeli bebas keluar masuk pasar, ada iklan di bawahnya. Coba siapa yang tahu apa fungsi iklan di pasar monopolistik? Untuk mempromosikan. Untuk promosi. Untuk mempromosikan barang. Pintar. Itu dari segi produsen. Kalau dari segi konsumen fungsinya buat apa? Untuk melihat kualitas barang. Kualitas. Oke, apalagi? Harga. Ya, jelas harganya berapa. Nah, ini Melihat spesifikasi. barang. Untuk mengetahui harga dan kualitas atau lain-lain. Nice, itulah punya promosi. Yang butuh tidak hanya produsen, konsumen juga butuh promosi. Lebih ke info sebenarnya. Kemarin sempat terjadi, kalau kalian pernah baca yang di Jogja kemarin, waktu lebaran kan hampir semua orang ke Jogja tuh ya, penuh banget Jogja. Akhirnya karena banyak konsumen ke sana, banyak wisatawan ke sana, tahu nggak yang terjadi? Harga gudeg. Harga semua barang itu banyak yang di luar dari harga yang sebenarnya. Jadi nama orang wisata kan datang ke warung atau ke resto tanpa melihat menu, tanpa melihat price list, langsung beli, begitu totalan sekian juta. Itulah gunanya promosi, bersama dengan informasi. Jadi konsumennya cerdas, itu boleh kok nanya. Daripada kalian nanti ketipu sama harganya, boleh kok nanya. Kasus lalu namanya kalian tahu yang dia ke Vietnam, lalu namanya belajar cuma kan di Vietnam itu, tahu harga segan berapa di sana? Dia tuh nggak nanya dulu, tahu-tahu ada dia naik kapal ke pasar dia, pasar yang di atas perahu ya. Dia langsung beli dari warga dari situ, ini satu udah diminum sama temennya kalau nggak salah 3, bayar lah. Tahu nggak harganya berapa? Ada yang tahu harga tekan yang dibeli dulu namanya di Vietnam kemarin? 500.000. Karena apa? Di situ nggak ada informasinya, nggak ada tulisannya. Jadi sebenarnya tulisan itu juga bagian dari informasi, udah bagian dari promosi. So, sebagai produsen yang cerdas, berikan informasi sejujur-jujurnya. Harga itu sudah harga net, misalkan harga bersih. Bagi konsumen juga harus cerdas ini. Nanya boleh. Harganya berapa Kak? Kalau malah nggak usah. Bayangkan kalau nggak nanya, tahu-tahu udah makan. Apa nggak dibayar? Enggak. Gitu ya. Nanya dulu sayangku, nanya dulu. Itu monopolistik. Contohnya ini minuman ringan, restoran, sabun. Minuman ringan ini mereknya banyak. Itu juga menunya banyak. Sabun juga mereknya banyak. Pakaian juga mereknya banyaknya apa mereka pakai iklan. Kalau Gopoli penjualnya sedikit, pembelinya banyak. Contohnya ini ya, industri mobil. Ini orang yang jual mobil sama orang yang jual makanan, banyak kan jual makanan. Nah, kalau di mobil ini kenapa jual sedikit? Karena harganya mahal. Itulah kenapa penjualnya sedikit, tidak banyak showroom. Dan barangnya juga terdiferensiasi. Ada yang tahu nggak artinya terdiferensiasi apa? Dapat dibedakan. Yes. Dia punya ciri khas. Kayak mobil nih, keluaran tahun ini. Terus keluaran tahun itu tiap keluar itu beda fiturnya, mungkin beda bahannya. Dan diferensiasinya di situ. Kayak handphone misalkan itu dia tiap keluar iPhone 1, 2, 11, apa pasti beda-beda diferensiasi. Ya, saling tergantung. Ya, ini handphone, semen. Nah, ini pasar monopoli, kebalikan dari pasar si oligopoli ya. Kalau si monopoli namanya juga mono, bukan satu. Sebenarnya monopsoni sebenarnya. Monopsoni belum.
satu, penjualnya satu, yang beli banyak. Dan tidak semua perusahaan dikasih lisensi ini. Ada yang tahu nggak kenapa sih PLN, PDAM, KAI itu penjualnya hanya satu? Ada yang tahu nggak? Dari pemerintah. Betul, dari pemerintah. Ada jawaban yang lain? Karena usaha milik negara. Milik negara, bagus. Terus ada yang lain jawabannya? Kenapa sih pemerintah ini hanya nunjuk perusahaan PDAM untuk jual air? Kenapa pemerintah hanya nunjuk PLN untuk jualan listrik? Kenapa pemerintah hanya nunjuk KAI untuk jualan rel? Kenapa? Membutuhkan biaya yang tinggi untuk modal tersebut. Untuk kemakmuran rakyat. Karena bagus, pinter banget. Sekarang pasal berapa di UUD yang menyebutkan yang berkaitan sama perusahaan monopoli ini? Pasal yang menyebutkan bahwasanya tujuan utamanya ada kemakmuran rakyat. Pasal berapa coba? Ya, bumi, air, dan segala kekayaan dalamnya digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Pasal berapa? Ayo. Pasal 33. Pintar. Nah, ini. Pasal 33 itu adalah dasarnya pemerintah membuat pasar monopoli ini. Biar apa? Biar rakyat penuhi kebutuhannya. Bayangkan kalau PLN itu atau apa ya, STBO itu banyak ya. PLN-nya banyak. Swasta boleh. Ini apa ada apa? Perang harga. Bayang nggak sih beli listrik di sini ini, di sini ini. Artinya yang nggak punya duit itu nggak dapat listrik. Pemerintah kenapa dia menggunakan monopoli ketika listrik ini mahal di kota, di desa akan ada subsidi biar semuanya dapat listrik. Karena memang tujuan utamanya adalah kemakmuran seluruh warga negara Indonesia. Oke, masih 5 menit. Sedikit lagi. Elastisitas, tadi kita belum sempat tinggal. Nih pasarnya. Gak usah dihafalin ya, cukup tahu aja ya. Nah ini nih yang kalian perlu tahu nih, yang perlu kalian tahu nih. Ini kotak ini sangat penting. Ini satu lagi yang monopolis sebenarnya, tapi dia nggak ada di sini ya. Nih, idealnya yang paling atas, yang semua itu ideal. Tapi susah untuk ideal. Gak apa-apa, boleh. Yang penting apa? Di sini yang penting adalah sepakat antara penjual pembeli, sepakat sudah halal, sudah sah, boleh ya. Tapi memang semua ada dampaknya nih. Semua pilihan itu ada konsekuensinya. Di pasar dikatakan sempurna aja, dampaknya yang paling murah biasanya barangnya sedikit. Karena kan penjual maunya untuk banyak, makanya dia jual barang murahnya juga sedikit. Makanya cuma sedikit. Tapi ada juga yang dia harga sedikit, penjual tuh berani jualnya. Dikitnya gini, harga banyak, harga barangnya mahal, yang beli sedikit, itu sama harga barang sedikit yang beli banyak akan dapat banyak ketika beli banyak yang terjual. Makanya ada yang seperti itu. Gak apa-apa, yang penting ada sepakatnya. Soal pertama, kita 2 soal aja ya sebelum kita bubar ya. Di sebuah pasar terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Produk yang ditawarkan juga sama, informasi juga sempurna. Dan setiap penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Jadi penjual itu udah nggak bisa naikin harga, nggak bisa nurunin harga. Pokoknya udah harganya paten segitu. Jika biaya produksi rata-rata perusahaan 4.000 dan harga pasarnya pas setengah, nah tadi kita bahas ya, harga biayanya 4.000.
harga pasarnya atau keseimbangannya dalam 4,5 apa ya, dalam jangka panjang. Oke, mau mencoba? Kalau biaya produksi 4.000 dijualnya 4,5, untungnya berapa? 500. Iya, untuk jangka panjang. Kalau penjual tuh untung, nanti dampaknya apa? Penjual untung, kita rugi. Apakah penjual bikin konsumen rugi? Enggak. Tidak. Iya, kalau dia nggak untung nanti dia nggak bisa beli bahan dong ya, nggak bisa gaji karyawannya, nggak bisa apa namanya bikin ekspansi usahanya. Jadi Penjual produsen itu untung apa enggak? untung. Untung apa? Penjualnya Kurang untung. Bagaimana tetap untung tapi nggak merugikan konsumen? Ada punya ide? Penjual untung, konsumennya juga untung. Saling Iya, menguntungkan. caranya Penjualnya untung cuman tuh nggak untung banget gitu. berarti di sini penjual maupun pembeli harus sama-sama tahu diri, ya enggak? Tahu diri itu gini, penjual kalau mau ngasih harga juga jangan terlalu tinggi, kasihan pembelinya. Pembeli kalau mau nawar barang juga jangan asal nawar, perlu tahu juga ya keuntungannya berapa kalau dibeli dengan harga segitu, gitu ya. Oke, sudah 5:30 mana adik-adik. Terima kasih ya. Nanti kakak share materinya di grup kita. Sampai ketemu besok sore lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.